Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat nilai perdagangan global meningkat 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.800 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2025. Namun prospek ke depan dinilai masih penuh ketidakpastian karena tekanan geopolitik dan kebijakan tarif global. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat nilai perdagangan global meningkat 300 miliar US dollar atau sekitar 4.800 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Menurut laporan yang dirilis Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB menyebut perdagangan global tumbuh 1,5% di kuartal pertama dan 2% pada kuartal kedua 2025. Pertumbuhan nilai ini didorong kenaikan harga komoditas global, bukan peningkatan volume. Volume perdagangan justru hanya naik 1% pada periode yang sama. Sektor jasa tercatat sebagai kontributor terbesar dengan pertumbuhan 9% dalam 4 kuartal terakhir. Di sisi lain, tren perdagangan barang masih bervariasi antar negara, dengan negara maju menunjukkan performa lebih tinggi dari negara berkembang. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Adapun Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB juga memperingatkan meningkatnya resiko fragmentasi perdagangan global akibat kebijakan tarif baru Amerika Serikat, mulai dari tarif dasar 10% hingga bea tambahan untuk baja dan aluminium dinilai dapat memicu tindakan balasan dari negara lain. Ketegangan ini diprediksi memperberat kondisi perdagangan global di paruh kedua 2025. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat meningkatkan besaran tarif masuk sejumlah barang asal Kanada menjadi 35% dari sebelumnya 25%. Pengenaan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif masuk sebesar 35% terhadap sejumlah barang asal Kanada yang masuk ke Amerika Serikat. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Agustus bersamaan dengan dimulainya pemberlakuan tarif resiprokal ke negara lainnya. Keputusan besaran tarif ini lebih tinggi dari besaran tarif yang diumumkan sebelumnya, yakni sebesar 25% terhadap barang-barang asal Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko atau USMCA. Keputusan Trump untuk menaikkan tarif masuk menjadi lebih tinggi bagi Kanada itu disebut sejumlah kalangan akan menjadi pukulan bagi pemerintahan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Karena pemerintahan Carney sedang berusaha menghindari beban tarif tinggi pada ekspor negaranya ke Amerika Serikat. Adapun hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Kanada sebelumnya juga sempat memanas, di mana pada bulan Juni lalu Trump sempat menghentikan negosiasi setelah Kanada mengusulkan pajak layanan digital yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah Kanada. Berbagai sumber, IDEX Channel. Amerika Serikat mengirimkan paket persenjataan senilai 300 juta dolar Amerika kepada Ukraina untuk membantu mempertahankan diri dari serangan Rusia. Menyatakan siap bekerja sama dengan Eropa untuk membeli paket persenjataan Amerika Serikat dalam jumlah besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengirimkan aneka persenjataan senilai 300 juta dolar Amerika ke Ukraina. Persenjataan yang akan dikirimkan itu meliputi sistem anti-rudal Patriot serta roket jarak menengah. Trump mengirimkan persenjataan ke Ukraina dengan memanfaatkan kewenangan penarikan dana oleh Presiden atau Presidential Drawdown Authority yang juga kerap dimanfaatkan oleh Presiden Amerika Serikat terdahulu. Langkah Trump kali ini bertolak belakang dengan keputusan pemerintah Amerika Serikat beberapa waktu lalu yang menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina akibat kekurangan stok persenjataan di Amerika Serikat. Namun di sela pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, Trump justru menyebut akan mengirim senjata ke Ukraina untuk membantu mempertahankan diri dari serangan Rusia. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. Very sad. So many people are dying in that mess. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap bekerja sama dengan Eropa
untuk membeli paket persenjataan Amerika Serikat dalam jumlah besar. Ukraina sudah mencapai kesepakatan dengan Jerman agar Berlin membeli 2 rudal Patriot. Ya pemirsa, Israel menginginkan demilitarisasi terhadap kelompok Hamas sebagai salah satu syarat dalam gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Di sisi lain, Hamas juga menginginkan jaminan perdamaian yang berkelanjutan dalam gencatan senjata permanen. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan terbuka untuk membahas gencatan senjata permanen di Gaza selama masa gencatan senjata 60 hari. Namun Netanyahu memberikan satu syarat mutlak untuk mewujudkan gencatan senjata itu, yakni kelompok Hamas harus didemilitarisasi. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dari Washington, Amerika Serikat pada Kamis kemarin waktu setempat. Netanyahu menyampaikan pernyataan di tengah negosiasi yang tengah berlangsung antara delegasi Israel dan Hamas di Doha, Qatar. Netanyahu menegaskan bahwa Israel memiliki syarat utama dalam pembicaraan gencatan senjata, yakni Hamas harus melucuti seluruh senjata yang dimiliki serta tidak diperbolehkan untuk memiliki wewenang dan kemampuan militer di jalur Gaza. Menurut Netanyahu, usulan jeda perang selama 60 hari berasal dari utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Dalam proposal tersebut, Hamas diharapkan membebaskan separuh dari sekitar 20 sandera yang diyakini masih hidup di Gaza. Di sisi lain, Hamas juga mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat mengalir secara bebas ke Gaza, serta adanya jaminan untuk perdamaian yang berkelanjutan dalam gencatan senjata permanen. Berbagi sumber, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Kita ke informasi mancanegara. Sebanyak 8 anak dilaporkan tewas saat mengantre bantuan suplemen gizi di luar sebuah klinik kesehatan di Gaza dalam serangan udara Israel yang menewaskan total 66 orang pada Kamis kemarin waktu setempat. Ya, anak-anak tersebut termasuk di antara 17 korban yang tewas dalam serangan di Deir al-Balah, wilayah Gaza Tengah. Organisasi amal asal Amerika Serikat, Project Hope, yang mengelola klinik tersebut menyatakan bahwa para korban sedang menunggu pelayanan untuk mengatasi kekurangan gizi, infeksi, dan penyakit. Mereka mencatat 15 korban tewas di dekat klinik, termasuk 10 anak dan 2 perempuan. Sementara itu di Rafah Selatan Gaza, 3 orang termasuk seorang perempuan dilaporkan tewas akibat tembakan Israel saat warga mengantri bantuan. Adapun sejak akhir Mei 2025, PBB mencatat lebih dari 600 orang telah tewas di sekitar titik distribusi bantuan dan konvoi kemanusiaan. Pemirsa, restoran Wuhu siap dibuka pada September 2025 di downtown Dubai dekat Burj Khalifa. Semua aspek mulai menu, suasana hingga layanan akan dikelola oleh Chef Aiman yang merupakan koki buatan yang dikendalikan oleh model bahasa besar khusus kuliner. Restoran Wuhu akan gunakan koki buatan yang dikendalikan oleh model bahasa besar khusus kuliner yang dikelola oleh Chef Aiman. Chef Aiman dilatih melalui penelitian food science bertahun-tahun, data komposisi molekuler, dan lebih dari 1000 resep tradisi kuliner dunia. Model AI menganalisis tekstur keasaman, umami untuk menyusun kombinasi rasa inovatif. Resep prototipe dari Chef Aiman diuji dan diperhalus oleh tim koki manusia di bawah arahan Chef Raif Othman dari Dubai. Masukan sensorik masakan membantu AI belajar dan menyesuaikan kreasi yang optimal. Tim pengembang menegaskan bahwa tujuan AI bukan menggantikan koki manusia, melainkan meningkatkan kreativitas mereka. Chef Aiman didesain untuk memanfaatkan bahan yang biasanya dibuang seperti lemak atau potongan daging, sehingga mengurangi sampah dapur dan meningkatkan keberlanjutan operasional restoran. Para pendiri menargetkan untuk melisensikan teknologi Chef Aiman di restoran di seluruh dunia, membantu industri kuliner global mengurangi limbah dan meningkatkan inovasi makanan seluas mungkin. Wuhu menyajikan masakan bergaya fusion seperti sushi, ceviche, robata skewer yang dikurasi lewat riset AI plus sentuhan manusia. Bagi sumber IDX Channel.